Soalnya all about Ustadz lah, Iya. kan kontroversial itu. Kalau saya bilang sih fenomenal ya. Ya ujung-ujungnya kan dengan frame yang seperti ini, dengan logika Ustadz, pendapat Ustadz seperti ini kan banyak sekali sih kalau tengok ya di Facebook yang kayak status barusan. Ya. Oh, Maling Guru tuh benci habaib. Dia tuh nggak percaya habaib. Tuh pembenci habaib tuh sebenarnya dia tuh ulama-ulama kacung-kacung apalah gitulah ya kan. Antek-antek apalah segala macam. Ini kita main langsung-langsung aja nih Ustaz kan. Biar enak, biar duduk saya ceritanya nih. Bener Pak Ustaz benci habaib. Jadi kan Ustaz habis menang biksu nggak ada yang marah-marah Ustaz. Sementara ini nggak ada, ada lah yang marah-marah ya. Bahkan ada beberapa yang pengen ikut gitu. Tadi ada yang nelpon, ada salah satu dari kayak ustadznya Hindu gitu lah ya. Oh iya dari Hindu pula ini. Iya Hindu ada yang nelpon katanya, dia sih pengen juga di podcast Cerita Toleransi. Mak. Dari ini juga ada dari Nasrani ada juga, ada pendeta yang pengen ini juga, pengen ikut juga lah. Luar biasa kan Ustaz. Partisipasi soal toleransi gitu. Ini jam udah lintas agama. Ya, Ya harapan kita begitu kan. Harapan kita begitu. Ya mudah-mudahan apa Ustaz ya makin mengademkan suasana gitu ya kan. Ya kita pengennya gitu. Jadi ya sesuai dengan cita-cita bangsa lah kan. Tapi apa ya Ustaz ya? Ini mohon maaf juga nih Ustaz. Ngomong-ngomong tentang adem-ademan nih. Tapi kalau kita tengok belakangan kayak di YouTube, Facebook dan lain sebagainya lah. Iya. Ini agak suasana juga udah mulai panas-panasan ya. Karena politik atau gimana? Ya itu adalah hal yang wajib tuh kayaknya deh kan. Tapi satu hal yang mungkin ya agak-agak sensitif untuk dibahas sebenarnya sih. Tapi saya rasa agak ganjel di hati gitu Ustaz. Ya. Perkara perdebatan tentang nasab. Nasab ya. Nah, yang belakangan ini mulai marah. Sampai kemarin ada yang di Banten tuh sampai berdebat ya. Saya lihat sih udah agak panas sekali tuh. Orang Medan bang udah paling kali mungkin. Iya. Ya masing-masing berargumen ya dengan pendapatnya lah gitu kan. Yang tentunya kalau awal tengok nggak ada belum ketemu ujungnya. Nggak ketemu titiknya ya. Kira-kira kalau menurut Ustaz gimana Ustaz? Ya bagi saya selagi hal itu sifatnya diskusi, sifatnya ilmiah ya. Ya seperti apa yang dikatakan Allah dalam Al-Qur'an, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau mau berdebat silakan, tapi dengan cara yang paling baik. Kan gitu. Itu ya memang kita tidak pernah lepas dari yang namanya perdebatan kan itu. Makanya kita juga ingin mencari kebenaran. Apalagi ketika masing-masing pihak mengedepankan egonya ya kurang tepat juga. Apalagi saya lihat di situ sampai ada bentak membentak gitu kan. Ya, sampai ada kalimat-kalimat yang keluar menuduh lawannya itu dengan pengarang kadal, itu kan bahasa-bahasa yang kadal-kadalan ya udah kadal-kadalan kan. Biasanya kampret-kampretan itu udah kadal-kadalan kan gitu. Lama-lama jadi banyak satwa yang berkeliaran. Tapi kan ya memang gimana saja kalau nengok ya fenomena yang terjadi lah gitu. Dengan fenomena inilah kayak nambah lagi kasus atau nambah fenomena lagi untuk kayak timbul lagi Zat. Semacam stratifikasi lah kalau bahasanya. Apa itu? Kayak apa ya namanya Zat ya? Kayak pengkasta-kastaan ya dalam sosial masyarakat begitu. Khususnya kan kalau kita tengok di sebagian kalangan yang mungkin memiliki nasab tertentu. Iya. Yang sebagian lagi ada darah biru, ada darah merah, dari hijau. Kalau mungkin kawan-kawan di agama lain kan ada yang kayak kolor hijau yang nggak ada lagi ya. Itu gimana ya tadi? Ada sebenarnya, cuman ya lagi dijemur mungkin. Ya, itulah kalau pandangan Ustaz sendiri kan, kayak tentang
ini bukan berarti mutlak ya, tapi Iya. kayaknya kok macamnya kayak gitu kan. Iya. Kayak apanya nih kayak diapakan kali. Jadinya kan apa kan? Iya. Kan harus diapakan Ustaz. Iya. Biar nggak apa kali ya. Menurut Ustaz tentang kondisi itu benerkah atau pandangan yang berbeda sendiri atau gimana Ustaz? Pun bingung juga namanya nih. Gini ya, memang ada sebagian oknum-oknum itu ya, menurut saya sikapnya kurang tepat begitu. Misal ada sebagian oknum dari orang yang dia mengaku dia keturunan Nabi, dia mengatakan bahwa belajar kepada Habib dibandingkan dengan belajar kepada 70 kiai itu lebih baik kepada satu habaib. Walaupun Habib ini bodoh gitu misalnya. Atau ada bahasa-bahasa yang merendahkan orang-orang yang bukan habaib gitu. Misalnya kemarin ada salah satu Habib yang viral mengatakan bahwa dia seolah-olah merendahkan yang bukan habaib. Kalau bukan karena kami, ya, maka di Indonesia ini nggak ada ulamanya. Jadi Habib inilah yang mencetak para kiai-kiai gitu kan. Sampai mengatakan ya kalau kalian ngaji paling bawa gula 1 kilo gitu. Kalau kami potong kambing dan lain sebagainya. Ini kan kalimat-kalimat yang Sangat disayangkan. saya disayangkan begitu. Apakah agama itu mengajarkan hal yang seperti itu? Nah, itu dia. Nah, saya rasa orang-orang yang mengatakan seperti itu pun lebih tahu tentang itu. Tidak perlu kita ajari lagi kan? Ya kayaknya gitu. Iya, karena ya mereka orang alim, mereka ahli ilmu gitu kan. Ya, kita tahulah yang namanya orang kalau alim, ahli ilmu itu harusnya kan bisa bersikap lebih tawadhu lagi. Bisa bersikap lebih wara lagi kan begitu harus. Karena kan jangan sampai kemudian mazhabnya iblis ini gentayangan kembali gitu. Cuman ini agak apa nih? Ya namanya iblis kan dari api itu kan. Ini agak-agak mengandung ambigu. Iya. Ujungnya nanti bisa agak pinggir-pinggir jurang. Iya. Yang dimaksud mazhab iblis nih dalam arti gimana Ustaz? Ini ya, ini bukan mau menyamakan iblis dengan kita manusia enggak lah ya, atau menyamakan iblis dengan para habaib enggak lah. Ini mungkin ada ibroh. Mungkin bisa diambil ya lah inti daripada pelajarannya itu. Ketika iblis disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, itu kan iblis nolak tuh. Iblis nggak mau kan? Apa alasan iblis tidak mau sujud kepada Adam? Iblis kan mengatakan ana khairun minhu. Aku ini lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kan gitu kata iblis ya. Aku ini kau ciptakan daripada api. Sementara Adam itu kau ciptakan daripada tanah. Nah, dia menganggap bahwa asal kejadian dia itu dari api. Nasab dia dari api. Sementara nasabnya Adam dari tanah, kan begitu kan? Nah, jadi membangga-banggakan nasab itu bisa dibilang sudah menjadi tradisinya iblis ya. Ya, artinya begini ya, membanggakan nasabnya untuk merendahkan orang lain. Membanggakan nasabnya untuk supaya dihormati orang lain. Merasa lebih tinggi daripada orang lain. Merasa lebih tinggi daripada orang lain. Turunin pula tadi kan. Iya, bahwa aku ini lebih baik daripada dia. Aku keturunannya Nabi Muhammad SAW. Sementara dia entah keturunan orang siapa kan nggak boleh begitu kan? Ya sama aja kita dengan iblis akhirnya kalau begitu. Ya tentang segala perdebatan yang terjadi, apakah tadi kan benar dan enggak, pro dan kontra tentang kebenaran nasab tadi Ustaz ya. Ya kan kita kembali kepada esensi dakwah Nabi Muhammad Ustaz. Iya. Kira-kira ya berdasarkan ngaji-ngaji kita lah, Ustaz sering jelasin sama kami kan. Nabi itu cuma menghapuskan strata sosial, menghapuskan Buddha itu. Kira-kira dengan kondisi ini maksudnya mana Ustaz ya? Ini kan di satu sisi ya, ada orang yang mungkin mengaku mewarisi darah biru dari darah Rasulullah. Namun kemudian
kondisi yang saat ini kalau disesuaikan dengan Rasulullah sendiri kan mungkin ya agak ada ketimpangan. Iya. Kira-kira cuman lah Ustaz. Kalau gini, Takutnya masalah ada juga. iya, iya. Karena ini kan hal-hal yang sensitif nih. Jadi begini ya. Kalau berbicara soal harusnya para zuriyah Rasul itu atau turunan atau anak cucu Nabi Muhammad itu dia harus membangga-banggakan dirinya, harusnya ada riwayat bagaimana anak-anak Nabi membanggakan dirinya kepada sahabat-sahabat yang lain. Atau ada riwayat cucu Nabi atau cicit Nabi, koar-koar gitu kan. Kalian nggak tahu aku siapa, misalnya gitu ya. Aku ini cucu Nabi biar kalian tahu. Kalian harus memuliakan aku, mengaji sama aku 70 kali lipat lebih baik daripada sahabat-sahabat yang bukan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya harusnya kan begitu. Kalau memang diharuskan begitu, gitu loh. Kalau memang thariqah seperti itu. Iya. Kalau saya kan enggak. Saya itu kan mazhab saya itu kan Abu yang Muhtadi. Saya mengikut apa yang beliau sampaikan bahwa Rasulullah bersabda al-ulama warasatul anbiya. Jadi yang dihormati, yang ditakzimi itu ya karena ilmunya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengangkat derajat seseorang itu karena iman dan ilmunya. Diangkat Allah Subhanahu wa taala. Atau kemudian Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kalau kamu mau mulia ya kamu takwa. Takwa itu kan bukan soal zahir saja kan? Takwa itu kan bukan soal pakai serban saja. Takwa itu kan bukan soal sholat saja, bukan soal puasa saja. Iya. Tetapi membuang rasa takabur. Itu kan takwa. Menghilangkan hasad, itu kan takwa, ya. Kalaupun nanti ini menjadi perdebatan apa yang saya sampaikan ini, ya silakan saja. Dan saya merasa nggak perlu diajari lagi sebenarnya mereka tentang apa itu takwa, tentang bagaimana tawadu dan lain sebagainya. Banyak kok ulama-ulama kita yang sebenarnya dia itu adalah zuriyahnya Rasulullah. Banyak. Ustaz ya. Banyak. Tapi nggak ngaku gitu atau ya gitu ya. Sebagian kiai-kiai kami atau guru-guru kami mengatakan ada kayak takut gitu, ada rasa takut kalau aku di dunia ini mengaku-ngaku bahwa aku ini zuriyah Rasul, aku ini cucu Nabi, nanti kira-kira di akhirat diakui Nabi enggak gitu. Ada kayak rasa ketakutan kan? Takutnya kan udah ya takutnya kita udah teriak-teriak bahwa kita ini habaib, kita teriak-teriak bahwa kita ini cucu Nabi. Nyatanya di akhirat nggak diakui, kan repot begitu. Iya kan? gimana ya? Ini pada akhirnya kan gini Sah. Ini ujung-ujungnya awak mau tambahin juga. Ya kan biasa kan kalau misalnya soal all about Ustadz lah, kontroversial gitu. Kalau saya bilang sih fenomenal ya. Ya ujung-ujungnya kan dengan frame yang seperti ini, dengan logika Ustadz, pendapat Ustadz ini kan banyak sekali sih kalau tengok ya di Facebook yang kayak status barusan. Ya. Oh maling muru tuh benci habaib. Dia tuh nggak percaya habaib. Tuh pembenci habaib tuh sebenarnya dia tuh ulama-ulama kacung-kacung apalah gitulah ya kan. Antek-antek apalah segala macam. Ini kita main langsung aja nih Ustaz kan. Biar enak, biar duduk ceritanya nih. Bener Pak Ustaz benci habaib. Memang iya ya. Memang iya ya. Memang banyak yang dulu saya itu benci habaib. Nggak suka sama Betul. turunan Nabi gitu ya. Ya, nggak juga lah. Kalau dikatakan saya ya benci sama habaib, saya banyak berteman dengan habaib-habaib di pengurus NU juga. Sebagian pengurus itu juga habaib ya. Jadi kalau dikatakan kita benci dengan habaib, ya enggak ada lah. Auzubillah min zalik. Terus sikap sebenarnya gimana Ustaz? Ya kalau ditanya sikap sebenarnya, kita ini kan disuruh mencintai siapa saja. Betul. Bukan hanya yang habaib. Oh kalau yang habaib kita cinta, kalau yang nggak habaib nggak cinta gitu ya. Kalau yang jangankan sama habaib, sama kucing di rumah kita cinta. Betul pula. Gitu ya. Jadi kita tidak mempermasalahkan personalnya enggak. Tetapi sikapnya yang kita permasalahkan. Apa Nabi mengajarkan harus mengatakan anjing sama orang lain?
itu ulama-ulama yang dekat sama pejabat itu ulama-ulama anjing. Apa begitu? Terus kalau seandainya pejabat nggak dekat sama ulama, harus dekat sama siapa? Dekat sama iblis kan enggak? Jadi kita ini kan dakwah kepada siapa saja. Betul, betul, betul. Kepada siapa saja kita berdakwah. Karena agama ini adalah rahmatan lil alamin. Ya kita dekat sama siapa saja. Kan begitu. Masa kita menuduh orang, setiap orang dekat sama pejabat terus dituduh anjing gitu misalnya? Ya kan nggak begitu kan? Kalau urusan cinta, kalau urusan saya, gitu ya. Ini mohon maaf ini. Ada orang yang, ini pengalaman pribadi ya. Ada orang yang, wah, itu nuduh saya yang enggak gitu ya. Nuduh saya antek-antek PKI, nuduh saya makan uangnya Jokowi, nuduh saya Syiah, nuduh saya liberal. Udah beredar ya? Iya, Banyak ya? iya bahkan memprovokasi murid-murid saya untuk tidak lagi belajar kepada saya karena itu Ustadz Muzani udah liberal, itu Ustadz Muzani udah Syiah dan lain sebagainya. Ketika dia sadar, dia datang ke rumah saya kasih makan, saya kasih minum, saya nasihatin, udah. Ya kalau kamu nuduh saya liberal, ya buktinya mana? Kalau kamu nuduh saya Syiah, buktinya mana? Kan begitu. Kan? Nah, jadi urusan personal nggak ada urusan. Kita hanya mempermasalahkan sikap-sikap sebagian oknum, gitu ya. Terus dalam masalah perdebatan ini, seandainya mereka mau duduk aja, misalnya dari Rabiullah Alawiyah, ayo duduk. Kan kita disuruh untuk musyawarah kan? Disuruh untuk menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Ayo duduk. Waduh, iya. Ngapain ngutus orang lain yang itu bukan bagian dari kadar Rabiullah Alawiyah? Ayo duduk. Kalau kemudian orang tidak mempercayai kita sebagai keturunan Nabi, terus ruginya sama kita. Yang penting kan kita umat Nabi. Iya, itu penting kan. Yang penting kita punya iman, tidak dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yakin sama Nabi, yakin kepada Rasulullah SAW, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada siapapun lah. Cinta kepada siapapun lah, cinta ya kepada siapa saja. Kayak ambil saya bilang tadi, jangankan manusia, kucing di rumah saya kasih makan. Karena saya cinta sama dia. Tapi jangan dikaitkan ketika kita memprotes gitu ya, atau mengkritik oknum-oknum yang menurut kita ini sudah di luar batas-batas syariat, gitu ya, seperti mencaci, merendahkan orang dan lain sebagainya. Kemudian kita dianggap benci habaibnya. Nah, ini kan nggak benar. Nah, kita kalau ngaji, setiap kita mengaji kitab, ya, setiap kita mengaji di pesantren atau di majelis-majelis di luar, kita selalu mulai dengan membaca Fatihah. Ya, walaupun ini disesatkan sama siapa itu? Siapa? Yang kemarin tuh? Yang Al-Hakim tuh, yang dari Mekah itu kan? Yang menyesatkan orang baca Fatihah di luar sholat itu ya. Kita baca Fatihah, lihat. La hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahlil baiti. Kita baca Fatihah untuk keluarga Nabi, untuk sahabat Nabi, istri Nabi, kita khususkan lagi untuk zuriyah Nabi, kita khususkan lagi untuk ahli bait Nabi SAW. Nah, kok dibilang benci? Dari mana kita benci gitu? Dari mana kita benci? Jadi kita nggak punya hak untuk membenci orang lain gitu ya. Ya, agama kita ini kan dihadirkan bukan untuk membenci orang, tetapi dihadirkan untuk bagaimana kita bisa mencintai orang, ya kan? Ya memang saya lucu sih ya, sebagian orang-orang di Medan ini menganggap saya itu anti habaib lah, atau benci sama habaib lah ya. Enggak, ya silakan aja gitu loh. Kalau mau tahu, mau jelas datang aja saja. Ya silakan ke sini kan, tabayun. Cuma tabayunnya yang benar, jangan kayak yang kemarin. Nyulik. Iya. Saya lagi isi pengajian, kemudian disiapin angkot mau diculik, 50 laskar ngepung masjid gitu kan.
Nggak benar kalau gitu ya. Kalau mau duduk, tabayun, ayo. Saya hargai apa yang menjadi pendapat Anda. Anda juga harus menghargai apa yang menjadi pendapat saya, gitu loh. Kalaupun memang ujung-ujungnya nggak sepakat, ya udah. Ya silakan. Sepakat atau tidak sepakat. Seperti yang saya bilang tadi gini. Seandainya orang tidak percaya bahwa saya ini misalnya saya keturunan ulama, orang nggak percaya. Terus ruginya sama saya apa? Karena orang nggak percaya, oh itu ngaku-ngaku apa keturunan Tuan Usman tuh. Iya, saya nggak rugi kan? Saya nggak rugi. Ya kalau orang nggak percaya sama saya, mungkin orang berpikir, oh akhlaknya nggak seperti, ya berarti saya harus introspeksi diri gitu loh. Atau ketika ada orang ngaku saya ini keturunan Nabi loh, tapi dia caci maki, tapi dia ada hal-hal yang tidak baik. Kemudian orang nggak percaya sama dia. Harusnya kan yang introspeksi diri itu dia gitu. Bukan malah nyalakan orang. Bukan jangan memaksa orang harus percaya gitu. Jangan seolah-olah karena punya nasab tertentu bisa dijadikan alat untuk menghalalkan segalanya. Iya. Jadi itu yang kita tidak suka gitu loh. Dan dulu ada kita lihat di salah satu stasiun televisi ada oknum habaib mengatakan bahwa Gus Dur itu buta mata, buta hati. Tapi ketika yang oknum habaib yang mengatakan Gus Dur ini buta mata, buta hati ini dikritik, ya mereka marah-marah. Gitu loh. Ya jangan begitu. Yeah. Jadi kalau memang kalau kata orang Medan kayak gini, Ustadz Berry, kalau kata orang Medan tuh, kalau kau suka ngeki orang, kau juga harus tahan dikit. Betul. Gitu. Maksudnya apa? Kalau kau sering komentari orang, kau juga harus tahan dikomentari. Kalau kau suka mengkritik orang, kau juga harus tahan dikritik. Gitu. Jangan ketika kau mencaci orang, tapi kau dicaci balik, kau kepanasan kayak apa? Kayak ulat kebakaran jenggot. Kalau kau berani neke orang, kau harus siap diteke orang. Jangan terus kau diteke kau pulang adu mama ya. Iya. Ya itu kan prinsipnya orang Medan. Orang Medan itu punya prinsip. Kalau kau berani ngeki orang, ya kau juga harus tahan dikit. Itulah. Nah, kalau kau konsekuensi lah. Konsekuensi. Kalau kau komentari orang, kau juga harus tahan dikomentari. Saya sering dikomentari orang, saya sering dikritik orang, dianggap ya seperti yang tadi saya bilang, dibilang PKI lah, dibilang ya nggak apa-apa, silakan saja gitu. Kalau kau anggap aku PKI, ya silakan buktikan. Iyalah. Kalau kau anggap aku misalnya liberal, ya silakan. Ya kalau terbukti berarti PKI. Kalau terbukti berarti. Kalau nggak terbukti ya berarti bukan PKI. Kan boleh kan? Iya, dan kalau memang PKI dan terbukti, laporkan ke kepolisian begitu. Ya, jadi nggak benar kalau kita dianggap benci keturunan Nabi, nggak benar itu. Ya, mudah-mudahan kondisi ini segera membaik lah. Iya. Maksud kita kan kalau kita meyakini sama-sama ini agama cinta ya jangan pilih-pilih cinta.